Tingkat polusi udara di Jakarta sudah pada taraf yang sangat mengkhawatirkan dan akibatnya kualitas udara Jakarta masuk kategori tidak sehat. Pemerintah pun berencana menerapkan pola kerja dari rumah atau work from home. Seperti apa pemirsa sebenarnya bahaya polusi udara di ibu kota dan sekitarnya? Kita akan ajak Anda berbincang bersama dengan pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia, yaitu ada Dr. Pandu Riono. Selamat sore Dr. Pandu. Selamat sore, Mbak. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Dokter, kalau kita ingat bicara soal WFH ini mengingatkan kita pada COVID, tapi kita tidak bicara COVID tentunya hari ini. Kita bicara soal kualitas udara Jakarta yang begitu buruk. Ada wacana WFH. Nah, ini sebetulnya sebahaya apa sih, Dok, kalau kita beraktivitas di luar rumah dengan kondisi udara cuaca Jakarta yang begitu buruk saat ini? Iya, kita menghirup udara yang banyak racunnya kan. Bayangkan kita menghirup udara ya tanpa kita sadari karena kita harus bernapas. Tetapi sebenarnya di dalam udara itu mengandung zat toksik ya, hasil dari pembakaran energi fosil. Ini yang menurut saya sumbernya di sana. Bukan hanya di luar rumah, tetapi juga di dalam rumah pun sekarang juga kalau kita monitor itu hampir sama. Jadi nggak ada gunanya itu bekerja dari rumah atau bekerja di kantor gitu. Kalau masalahnya sebenarnya pada sumber dari pencemaran udara itu yang harusnya diatasi, bukan dengan mewajibkan atau menganjurkan pekerja untuk bekerja dari rumah gitu. Dan tentunya membantu mungkin juga, tapi tidak berdampak secara signifikan. Yang harus kita atasi adalah bagaimana sumber pencemaran di industri, ya kan? Dan Jakarta tuh ya jangan hanya dilihat Jakarta. Jakarta tuh aglomerasi gitu, Jabodetabek. Di situ juga banyak kawasan industri, juga ada pembangkit listrik tenaga yang menurut saya sangat bisa mencemarkan, dan industri-industri yang selama ini tidak pernah dimonitor bagaimana tingkat emisinya. Nah, ini sebenarnya kejadian polusi ini sudah berlangsung lama. Sudah beberapa bulan yang lalu sudah banyak peringatan yang dilakukan oleh teman-teman yang memonitor kualitas kondisi udara ini, dan tetapi tidak mendapat perhatian penuh sampai sekarang. Demikian buruknya setelah dunia menyatakan bahwa Jakarta adalah kota yang sangat terburuk dalam masalah kualitas udara. Dan ini kan sungguh memalukan menurut saya, karena artinya pemerintah tidak sangat peduli dengan kesehatan masyarakatnya. Oke, dokter, kalau kita lihat kondisi yang ada saat ini, di mana kalau kita sering dengar nih banyak yang kemudian lagi batuk, pilek, flu segala macam. Apakah ini berkaitan dengan polusi udara ini? Ya, saya kira kalau kita nanti melihat data yang kunjungan rumah sakit, kunjungan puskesmas, itu gejala yang paling akut adalah keluhan di sistem saluran pernapasan. Bisa sekedar adanya iritasi, batuk, alergi, asma, ya kan? Dan yang paling dikhawatirkan adalah efek yang lain, bukan hanya saluran pernapasan. Ada efek yang namanya kardiotoksik, sehingga penyakit jantung meningkat dan juga meningkatkan penyakit yang lainnya, kanker, penyakit paru obstruktif dan sebagainya. Ini yang tidak disadari. Ada efek jangka pendek dan ada efek jangka panjang. Yang paling berisiko adalah anak, bayi, dan orang tua. Ini yang menurut saya akan paling mengalami dampak dari kualitas udara yang sangat buruk ini. Iya, Dok. Dampak udara sangat buruk ini banyak sekali dampaknya, jangka pendek dan jangka panjang. Lantas apa yang bisa kita lakukan, Dok? Sebagai warga Jakarta yang beraktivitas di Jakarta, walaupun mungkin rumahnya, aktivitasnya, tapi di Jakarta, rumahnya di pinggiran Jakarta misalkan, apa yang bisa kita lakukan? Ya, sulit ya. Jadi yang kita harus lakukan adalah bagaimana kita melindungi diri kita sendiri lah sementara untuk itu. Salah satu adalah kita memakai masker, ya kan? Itu kalau kita beraktivitas. Jadi memakai masker itu bukan hanya untuk mencegah infeksi, tetapi juga mencegah dari menghirup udara yang toksik tadi.
Dan ini juga bukan sembarang masker, ya. Jadi masker yang baik, ya, masker yang kualitasnya seperti N95 dan sebagainya. Baik. Jadi ini yang harus diperhatikan. Kedua, ventilasi yang baik ya di rumah. Dan karena ada yang nanti polusinya yang masuk rumah, jadi ada indoor pollution. Dan juga yang paling penting adalah outdoor pollution tadi. Dan kita yang sangat memperhatikan kalau di kota-kota besar seperti di Bangkok, di Singapura itu ada peringatan dari pemerintah kepada warganya tentang situasi kualitas udara dan ada edukasi pada masyarakat apa yang harus dilakukan. Ya, misalnya sekolah diliburkan atau tadi pegawai tidak perlu masuk karena kalau begitu keluar dia akan menghirup udara yang sangat toksik. Nah, ini yang menurut saya tidak terjadi di sini. Itu yang sungguh menyedihkan kenapa kualitas udara seperti ini dibiarkan terjadi dan sampai Pak Presiden yang harus melakukan tindakan yang menurut saya menteri-menterinya ngapain aja selama ini. Yang harus bertanggung jawab atau pemerintah daerahnya yang juga harus juga melakukan upaya untuk melakukan bagaimana mengedukasi masyarakat dalam situasi yang sangat tidak baik ini. Baik, terima kasih dokter. Semoga ini menjadi perhatian seluruh pihak dan bisa menjaga kesehatan masing-masing. Terima kasih, selamat sore.